waktu dan kesempatan untuk kita berkumpul di musola kita yang tercinta ini. Dan tak lupa kita juga panjatkan puji syukur dan selawat dan selamat kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW yang akan kita selalu harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Untuk kultum pagi ini materinya adalah masih melanjutkan dari buku kemarin, yaitu Panduan Praktis Muslim, yaitu pada bagian ketiga yang berjudul Islam Agama Universal. Istilah universal di sini ada istilah universal. Sebetulnya di Al-Quran istilah universal itu tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu adalah alam semesta. Universal itu kalau dari bahasa Inggris, bahasa asing, itu artinya adalah alam semesta. Sedangkan kalau di Islam adalah alam yang disebutkan banyak di Islam adalah alam semesta, kemudian gugusan bintang dan segala sesuatunya, itu semuanya adalah berkaitan dengan sifat universal. Agama Islam sebagai agama universal. Di sini kita baca dari istilah universal sendiri dari surat Al-Anbiya ayat 107. Di situ dikatakan bahwa dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, semesta alam di sini muncul, yaitu tadi yang kita baca di awal, yaitu tentang semesta alam, sekalian alam, seluruh alam, langit dan bumi, segala sesuatu itu semua bersifat universal. Berarti gampangannya adalah universal itu untuk seluruh umat manusia, seluruh tempat di bumi ini bisa untuk kita beribadah. Lalu muncul pertanyaan, kalau Islam itu universal, kalau Islam itu untuk seluruh manusia, tapi kenapa Islam turun di Arab? Nah, itu kan muncul pertanyaan seperti itu. Ketika dihubungkan dengan seluruh alam, dihubungkan dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa munculnya di Arab, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Cina, tetapi kenapa di Arab? Nah, kembali sedikit ke sejarah. Jadi sebelum Islam hadir, beberapa bangsa di sekitar semenanjung Arab itu sudah terbilang mapan. Otomatis Arab saat itu sudah berkecukupan karena sekitarnya mapan. Kecuali kalau sekitarnya itu belum mapan, masih zaman batu, otomatis Arab yang di tengah-tengah atau di lingkup itu pasti juga belum mapan, masih di zaman batu juga. Tapi karena di negara-negara di sekitar semenanjung Arab itu sudah mapan, otomatis Arab saat itu juga sudah berkecukupan. Salah satu negaranya adalah Persia, Romawi, Yunani, dan India. Jadi dari ahli sejarah mengatakan bahwa saat itu sebelum Islam hadir, saat itu ada dua bangsa besar yang menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Persia dan Romawi. Selain itu juga ada Yunani dan India. Akan tetapi kenapa Islam tidak turun di negara-negara itu? Salah satu penyebabnya adalah pertama di Persia. Di Persia itu ada ajaran yang menghalalkan semua wanita dan harta. Jadi di Persia saat itu sebelum Islam hadir, ada anggapan bahwa semua manusia milik bersama. Kalau nggak salah namanya Zoroaster ajarannya. Kemudian Romawi. Di Romawi saat itu melakukan agresi militer kemana-mana. Jadi diktatorshipnya itu sangat kental sekali. Kemudian yang Yunani saat itu terperangkap dengan tahayul atau mitologi. Mungkin kita sering lihat ya di TV-TV gitu. Banyak kisah-kisah dewa-dewa itu kebanyakan dari Yunani. Sedangkan India saat itu mengalami kemunduran dalam bidang agama dan moralnya. Mungkin berkaitan dengan yang kasta-kasta itu ya. Jadi menganggap kasta yang paling rendah tidak memiliki hak yang sama dengan kasta yang tinggi. Sedangkan bangsa Arab saat itu di tengah hiruk-pikuk bangsa-bangsa sekitarnya, semenanjung Arab tetap damai dan terhindar dari kekacauan yang terjadi di bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi
bangsa Arab tidak sedang berada dalam kemewahan dan peradaban gemilang yang bisa menghancurkan, yang bisa mengakibatkan kehancuran seperti Persia. Kemudian juga bangsa Arab tidak diduduki oleh tidak memiliki militer yang diktator seperti Romawi. Kemudian di Arab saat itu tidak terjebak oleh tahayul dewa-dewa. Mereka hanya menyembah berhala kan yang dianggap sebagai orang suci sebelumnya. Bangsa Arab hanya terjebak di kejahiliahan. Jadi seperti menyembah berhala, kemudian tidak lebih mengangkat ketika memiliki anak laki-laki seperti itu. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu hanya butuh petunjuk, hanya butuh tuntunan. Nah, makanya Islam turun di bangsa Arab saat itu sehingga ditunjuk nabi-nabi, salah satunya Nabi Muhammad SAW, karena masih banyak orang-orang Arab yang masih memiliki kejujuran, masih ada saling tolong-menolong di antara sesamanya. Kemudian ada lagi dari beberapa ahli sejarah menginformasikan bahwa posisi semenanjung Arab saat itu sangat ideal untuk memudahkan penyebaran agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi letak geografisnya saat itu dia di antara dua peradaban besar, yaitu bangsa Barat yang materialisis dan bangsa Timur yang didominasi spiritualitis seperti India dan Cina. Dan posisi itu sangat memudahkan untuk pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang yang selalu dia berkunjung ke negara lain untuk menyebarkan agama Arab. Kemudian kita kembali ke tentang agama Islam sebagai agama universal. Dalam istilah universal itu tadi sudah kita sampaikan bahwa itu melingkupi segala sesuatunya, seluruh alam semesta. Dari Al-Quran kita tahu bahwa ada banyak nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ada Nabi Adam sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tiap nabi dalam agama Islam sudah memahami arti universal tersebut. Meskipun antara para nabi tidak bertemu. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jaraknya berabad-abad. Ada beberapa nabi yang bertemu seperti yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian beberapa nabi Yusuf, kemudian ada yang orang tuanya nabi juga ada. Itu ada yang saling bertemu, tapi ada juga yang terpisah sampai berabad-abad. Tapi semua nabi itu sudah memahami arti universal. Ini ditunjukkan pada Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Dan seterusnya ya, untuk Al-Maidah ayat 48, nanti bisa dibaca masing-masing. Jadi dari satu ayat ini, kemudian ada ayat lagi juga, dari Al-Baqarah ayat 4. Jadi, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi dari beberapa ayat ini sudah jelas bahwa antar nabi satu dengan nabi yang lainnya itu saling memahami, saling satu visi, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua baik nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya tauhidnya pada keseluruhan nabi tersebut adalah sama, yaitu tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu. Kemudian kembali ke Islam universal. Islam untuk seluruh manusia, seluruh bangsa dan kaumnya. Ada di Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, di Ar-Rum ayat 22 ini sudah dijelaskan bahwa agama Islam itu untuk seluruh manusia. Beda bahasa, beda warna kulit,
Itu sudah memang dari Allah seperti itu. Jadi kehendak Allah seperti itu. Setiap jengkal bumi adalah tempat beribadah kepada Allah. Jadi misal kita di Arab, kita sholat juga sama dengan kita di Indonesia. Kita puasa di Arab juga sama dengan puasa di Indonesia. Bahkan di negara-negara yang ekstrim pun sholat dan puasa serta ibadah yang lainnya sama seperti apa yang dikerjakan di Arab. Karena Islam sangat menghormati adat dan kebudayaan suatu bangsa. Umat Islam tidak diwajibkan mengubahnya, kecuali jika adat dan kebudayaan itu bertentangan dengan syariat Islam. Kita sering mendengar cerita tentang Sunan ya, Sunan terutama Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga itu saat menyebarkan agama Islam di wilayahnya menggunakan gamelan, menggunakan kebudayaan di Jawa saat itu. Tidak bertentangan karena kenapa? Karena seperti sudah dijelaskan tadi bahwa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak masalah karena Islam itu menghormati adat dan kebudayaan bangsa itu. Selama gamelan itu tidak menyimpang dengan syariat Islam, tidak masalah disampaikan dengan lagu apa kalau nggak salah itu ilir-ilir itu ya. Itu kan untuk penyebaran Islam saat pada Sunan Kalijaga saat itu. Yang paling penting adalah seorang muslim tidak diharuskan. Nah ini tidak diharuskan. Jadi meskipun kita diajari dengan gamelan, diajari dengan penyebarannya melalui tradisional Jawa, tapi tidak diharuskan mengikuti semua kebiasaan dan adat istiadat tersebut. Yang paling utama adalah syariat Islamnya, itu yang harus kita ikuti. Karena adat istiadat dan interaksi manusia yang hukumnya adalah boleh atau mubah. Di dalam Islam itu hukumnya adalah boleh atau mubah. Kemudian ada sebuah cerita itu tentang cerita orang Indonesia yang sedang berpuasa di di Rusia. Jadi di Rusia itu karena posisi negaranya, maka ada suatu waktu di mana puasa di sana itu hanya 1 jam. Itu perbedaan di negara Rusia dengan negara yang lain. Tapi juga ada suatu waktu puasa siang harinya, matahari bersinarnya itu selama 24 jam. Nah, ini di dalam buku ini disebutkan bahwa seorang muslim tidak dianjurkan untuk berpindah ke tempat lain kecuali jika dia terhalang untuk dapat beribadah atau memang ada tugas atau kepentingan yang memang dia harus di negara itu. Dalam kondisi demikian, maka dia mesti mencari tempat yang kondusif untuk beribadah. Jadi meskipun puasa selama 24 jam atau puasa selama 1 jam saja, yang penting dia bisa kondusif untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 56, Allah sudah berfirman bahwa, "Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja." Jadi dimanapun kita berada, entah di Rusia, entah di Indonesia, entah di Arab, yang kita sembah hanya adalah Allah. Karena itu yang dituntunkan nabi-nabi, baik Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelumnya, berdasarkan istilah universal, yaitu kita kembali ke Allah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Kemudian untuk menutup kultum pagi ini ada surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi kesimpulannya adalah kita hidup sebagai bangsa Indonesia, kita hidup sebagai umat Islam, ajarannya sama dengan bangsa lain, umat Islam di bangsa lain, yaitu tauhid kepada Allah. Kita harus sholat 5 waktu, kita puasa, kita berkurban, sama dengan di negara lain. Perbedaannya hanyalah di waktunya saja, karena bumi itu bulat, jadi tiap tempat, tiap lokasi itu pasti berbeda. Jadi yang paling penting adalah syariat Islamnya. Tiada Tuhan selain Allah, itu yang sama di seluruh bumi. Jadi universal di situ adalah
Islam ini untuk seluruh umat manusia. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi kita puasa di mana saja sama, ibadah di mana saja sama. Mungkin cukup sekian untuk kultum pagi ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.